Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kelas PBMA. Di video kali ini, kita akan membahas tentang laporan tugas akhir dengan judul Gudang Safe, yaitu sistem monitoring dan pengendalian kondisi gudang pertanian berbasis IoT menggunakan framework Flutter. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota. Yang pertama ada saya, Tony Akbar Sebastiansyah, dengan NIM akhir 2004. Lalu, selanjutnya. Selanjutnya ada saya, Muhammad Ilham Fajri, dengan NIM akhir 2046. Selanjutnya ada saya, Advenito Renarjanoma, dengan NIM akhir 2094. Baik, yang pertama di bab 1 ada pendahuluan. Kita masuk langsung ke latar belakang. Jadi sektor pertanian itu merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, sektor ini itu menyumbang sebesar 13,28% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional serta menyerap sekitar 29% tenaga kerja di Indonesia. Jadi dalam sistem distribusi agrikultur, ketersediaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga tingkat produktivitas lahan pertanian. Pupuk dan pestisida termasuk dalam kategori input produksi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan penyimpanan. Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pupuk kimia seperti urea, ZA, dan NPK harus disimpan pada suhu antara 10 derajat hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif di bawah 70% RH untuk mencegah penurunan kualitas dan terjadinya penggumpalan. Di sisi lain, pestisida yang mengandung bahan aktif organik memerlukan pengendalian suhu yang lebih ketat, karena suhu di atas 35 derajat Celcius dapat memicu dekomposisi bahan aktif yang berpotensi menurunkan efektivitas serta meningkatkan risiko keamanan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan penyimpanan. Berdasarkan survei Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian, lebih dari 40% gudang penyimpanan pupuk dan pestisida pada tingkat distributor maupun pengecer skala kecil belum dilengkapi dengan sistem monitoring lingkungan yang memadai. Hal ini mengakibatkan kerusakan produk akibat kondisi penyimpanan yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, bahkan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya di tingkat nasional. Permasalahan tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada toko pertanian skala kecil dan menengah. Proses pemantauan kondisi gudang umumnya masih dilakukan secara manual melalui pengecekan berkala oleh pegawai. Metode ini menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi perubahan kondisi lingkungan yang tidak normal, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan produk dalam jumlah besar sebelum tindakan penanganan dapat dilakukan. Lalu ada perkembangan teknologi IoT dalam pertanian. Jadi perkembangan IoT ini menghadirkan peluang baru untuk mendukung transformasi digital di sektor pertanian. Berdasarkan laporan Markets 2023, nilai pasar IoT itu di bidang pertanian secara global diperkirakan meningkat dari US dollar 13,7 miliar pada tahun 2022 menjadi US dollar 28,6 miliar pada tahun 2027. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 15,9%. Di Indonesia sendiri, penerapan IoT dalam sektor pertanian masih berada pada tahap awal, namun menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam implementasi IoT skala kecil hingga menengah adalah microcontroller ESP32. Perangkat ini diminati karena memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup baik, dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, serta harga yang relatif ekonomis, menurut Expressive System 2023. Selain itu, fitur Edge Computing pada ESP32 memungkinkan pengolahan data dilakukan langsung pada perangkat, sehingga sistem tetap dapat berjalan secara mandiri meskipun tidak terhubung ke internet, kondisi yang sering ditemui di wilayah pedesaan Indonesia. Di sisi lain, protokol MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport telah banyak digunakan sebagai standar komunikasi dalam sistem IoT. Hal ini disebabkan oleh karakteristiknya yang ringan, hemat bandwidth, serta mampu bekerja dengan baik pada jaringan yang kurang stabil, menurut Oasis 2019.
Integrasi antara ESP32 dan MQTT juga telah terbukti efektif dalam berbagai penerapan sistem monitoring lingkungan di sektor pertanian. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kondisi sistem penyimpanan pupuk dan pestisida pada gudang skala kecil dan menengah yang masih belum memiliki monitoring lingkungan yang memadai. Yang kedua, bagaimana merancang sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT untuk menjaga kualitas pupuk dan pestisida selama penyimpanan. Lalu yang ketiga, bagaimana implementasi microcontroller ESP32 dalam melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time dan mandiri atau edge computing. Yang ketiga, bagaimana penerapan protokol MQTT dalam mengirimkan data monitoring secara efisien dan andal pada kondisi jaringan yang tidak stabil. Lalu yang kelima, ada seberapa efektif monitoring berbasis IoT dalam mendeteksi perubahan kondisi lingkungan dan meminimalkan resiko kerusakan produk. Lalu yang terakhir ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis kondisi penyimpanan pupuk dan pestisida pada gudang pertanian skala kecil dan menengah. Yang kedua, merancang dan membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan microcontroller ESP32 sebagai perangkat utama dalam sistem monitoring lingkungan. Lalu yang keempat, menerapkan protokol MQTT sebagai media komunikasi data yang efisien dan stabil. Lalu yang terakhir ada menguji efektivitas sistem dalam memantau kondisi lingkungan secara real time, serta mengurangi potensi kerusakan pupuk dan pestisida. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu metode dan desain. Untuk pertama itu deskripsi umum sistem. Good Set itu merupakan sistem berbasis Internet of Things IoT yang digunakan untuk memantau dan mengontrol kondisi gudang pupuk dan pestisida dengan memanfaatkan ESP32 dan sensor suhu serta kelembapan untuk mengambil data secara real time. Kemudian data tersebut itu dikirim ke aplikasi mobile berbasis Flutter melalui protokol MQTT sehingga pengguna dapat memantau kondisi gudang kapan saja, serta dapat tetap beroperasi saat offline dengan bantuan edge computing yang menyimpan data sementara. Selain itu, sistem ini juga mampu mengendalikan perangkat seperti kipas angin secara otomatis maupun manual, guna menjaga kualitas penyimpanan dan mengurangi risiko kerusakan produk. Kemudian untuk sensor atau hardware itu ada DHT22 dan fungsinya itu membaca suhu dan kelembapan udara dalam gudang. Kemudian ada relay, aktuator untuk menahan kipas. Lalu ada SD card, menyimpan data lokal saat kondisi internet terputus. Sensor biometrik itu autentikasi sidik jari atau Face ID untuk mengkonfirmasi pengadilan aktuator. Kemudian vibrator motor itu feedback bertingkat sesuai dengan kegawaran kondisi gudang. Kemudian untuk protokol dan konektivitas itu menggunakan MQTT over Wi-Fi, komunikasi real time antara ESP32 dan aplikasi mobile. Ada FCM, Firebase Cloud Messaging, itu sebagai push notification ke smartphone. Kemudian ada geser ke bawah, ada fitur aplikasi. Yang pertama tuh untuk role pemilik toko atau admin. Yang pertama ada fitur akun. Fitur akun itu dapat melakukan login dan output akun. Kemudian melakukan dan mengubah data akun. Yang kedua ada fitur monitoring gudang yang bisa melihat data suhu dan kelembapan secara real time dan melihat status kondisi gudang dengan status aman, waspada, atau kritis. Kemudian yang ketiga ada fitur pengendalian aktuator. Fitur pengendalian aktuator ini bisa menyalakan dan mematikan kipas angin secara manual, kemudian melihat status kipas angin sedang aktif atau non-aktif, kemudian ada melihat log riwayat perubahan status kipas angin. Kemudian untuk yang keempat itu fitur riwayat dan log. Untuk fitur riwayat dan log ini bisa melihat riwayat data suhu dan kelembapan berdasarkan rentang waktu. Kemudian bisa melihat log anomali beserta waktu kejadian dan nilai sensor. Kemudian untuk yang kelima fitur notifikasi itu bisa menerima notifikasi otomatis saat threshold terlampaui dan melihat atau menghapus surat notifikasi. Kemudian yang keenam itu fitur pengaturan threshold. Pengaturan threshold ini bisa melihat nilai threshold, suhu, dan kelembapan aktif, dan bisa mengubah batas atas dan batas bawah threshold suhu maupun kelembapan. Kemudian yang ketujuh yaitu fitur manajemen pegawai. Untuk fitur manajemen pegawai ini bisa melakukan CRUD, yaitu melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus akun pegawai. Kemudian untuk role yang kedua itu role penjaga gudang atau pegawai. Yang pertama ada sebenarnya sama seperti role admin, yaitu ada fitur akun, fitur monitoring gudang, fitur pengendalian aktuator, riwayat
download, fitur notifikasi, kemudian ada fitur cukup. Kemudian yang terakhir itu ada fitur Flash Mobile, yaitu yang kita gunakan, fitur Flash Mobile yang kita gunakan dalam rekening itu yang pertama ada biometric authentication. Biometric authentication itu konfirmasi di jari atau Face ID setiap pengendalian atau manual. Untuk login juga menggunakan biometrik juga. Kemudian yang kedua ada efek feedback bertingkat, yaitu getaran berbeda antara status waspada dan kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya pada teknologi yang digunakan itu yang pertama terdapat komponen app dengan menggunakan teknologi Flutter Dart, itu untuk crash platform Android dan iOS. Terus kedua ada IoT hardware, itu menggunakan teknologi ESP32 dan DHT11 dan relay, yaitu untuk mengecek sensor suhu kelembapan dan aktuator. Terus ketiga ada protokol IoT dengan menggunakan teknologi MQTT, yaitu untuk komunikasi ringan, toleran jaringan lemah. Terus ada MQTT broker yang menggunakan teknologi Mosquito untuk broker pesan IoT open source. Terus ada backend API dengan menggunakan teknologi Node.js atau Laravel, yaitu keterangannya REST API, autentikasi dan manajemen data. Terus ada database menggunakan MySQL atau PostgreSQL, yaitu untuk data historis, login sama akun. Terus ada offline storage, yaitu teknologi yang digunakan menggunakan SD card untuk buffer data saat koneksi terputus. Terus ada push notification, yaitu menggunakan Firebase FCM ya, untuk notifikasi real time ke smartphone. Terus ada biometric out dengan menggunakan local out atau Flutter, yaitu untuk autentikasi sidik jari dan Face ID natif. Terus ada arsitektur sistem, yaitu di arsitektur sistem gudang safe ini terdiri dari 3 lapisan utama yang saling terhubung. Itu yang pertama ada lapisan perangkat IoT atau edge layer. Di yang pertama tuh ESP32 tuh membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 setiap 5 detik. Terus edge computing tuh ESP32 memproses data lokal dan membandingkan dengan threshold yang tersimpan. Terus ada aktuator otomatis, itu relay kipas angin yang diaktifkan jika nilai sensor melampaui threshold. Terus jika sudah data dikirim ke MQTT broker menggunakan via WiFi pada topik gudang safe atau device ID sensor. Terus jika WiFi terputus, nanti data disimpan sementara ke SD card dan mensinkronkan saat koneksi pulih. Terus kedua ada lapisan kedua yaitu server dan broker. Yang pertama ada MQTT broker atau Mosquito atau HiveMQ untuk menerima dan mendistribusikan pesan dari ESP32. Terus ada backend API subscribe ke MQTT sebagai sensor dan menyimpan data ke database. Terus ada backend memproses pengecekan threshold, yaitu pembuatan log anomali dan trigger FCM. Terus ada REST API untuk menyediakan endpoint autentikasi, manajemen akun, threshold, dan data historis. Terus selanjutnya pada lapisan ketiga yaitu aplikasi mobile atau Flutter. Yang pertama aplikasi subscribe ke MQTT untuk sensor data real time tanpa polling REST API. Terus kedua data historis yaitu login dan pengaturan yang diakses melalui REST API ke backend. Terus ada perintah aktuator yang dikirim via MQTT yang nanti dipublish ke topik gudang safe atau device ID aktuator. Nah, setelah biometric authentication. Terus ada push notification yang diterima dari FCM dan ditampilkan dengan topik feedback sesuai tingkat kegawatan. Terus selanjutnya ada arsitektur aplikasi mobile atau Flutter.
Jadi aplikasi Flutter gudang Safe dibangun menggunakan clean arsitektur dengan pola bisnis logic komponen, yaitu untuk manajemen state yang nantinya terbagi menjadi 3 layer, yaitu yang pertama ada presentation layer dengan menggunakan screen yang terdiri dari dashboard, login, profil, riwayat sensor, login anomali, kontrol aktuator, pengaturan threshold, manajemen pegawai, dan notifikasi. Terus ada business logic komponen, yaitu terdiri dari auto block, sensor block, actuator block, notification block, threshold block, dan employee block. Terus ada widgets, yaitu untuk real time sensor card dan status indikator, aktuar toggle atau biometric flow, dan sensor card dan notification card. Terus kedua ada domain layer. Nah, di domain layer ini ada entities, yaitu terdiri dari user, sensor, reading, anomaly log, actuator log, result, notification. Terus ada use case, yaitu terdapat get real time sensor data, toggle actuar with biometric, gain sensor history, get anomaly logs, update result, dan manage employee. Terus ada repository interface, terdiri dari sensor repository, actuator repository, auto repository, dan threshold repository. Terus ada data layer. Di data layer ini ada remote data source yang menggunakan MQTT service atau real time, API service, REST HTTP, FTM service, atau push notification. Terus terdapat local data source yang terdiri dari Hive local strong atau cache offline, source truth atau token autentikasi. Terus ada core service, biometric authent service atau local out. Selanjutnya ada haptic feedback service atau bertingkat, dan network service yang nantinya akan menjadikan status koneksi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin sekian dari laporan tugas akhir yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.